Oke, kali ini kita akan berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan. Mungkin jika kawan-kawan mendapati project seperti halnya permintaannya warna seperti gini, dan kita untuk mendapatkan cat yang jadinya ini susah. Jadi kita menggunakan cat yang apa adanya, dan kita akan coba ngaplos. Siapa tahu dari video kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan setia di channel YouTube Coli Airbrush. Dan mengenai project kita kali ini untuk media tangki atau media platnya ini kondisinya kemarin kita kelupas habis, nggak sempat kita rekam videonya. Kita kelupas habis sampai dengan halnya platnya. Dan untuk prosesnya setelah media platnya terkelupas seperti gini semua, kemarin langsung saja kita epoksi. Kita epoksi dengan epoksi 2K Primer Surfacer, produknya dari Bilcoat, yang mana epoksi ini sudah ada anti karatnya guys. Jadi setelah plat langsung saja kita epoksi. Setelah kita epoksi kemudian langsung barulah kita dempul. Jadi prosedurnya kita epoksi dulu baru kita dempul. Jadi jangan dibalik. Kadang-kadang kita salah prosedurnya. Setelah plat ini terkelupas habis, kadang-kadang langsung kita dempul, kemudian baru kita epoksi. Itu yang mengakibatkan dempul ini pecah, karena media plat ini kalau terkena panas memuai dan sifatnya dempul tidak bisa memuai seperti halnya plat guys. Ini terkadang bisa terjadi pada atap-atap mobil atau media-media plat yang sering bertemu langsung dengan panas. Dan setelah didempul, setelah kita sanding, setelah kita dempul kemudian kita sanding, barulah kita bisa menggunakan epoksi yang PU2K Surfacer 30 menit yang langsung kering, atau menggunakan epoksi ini lagi nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya biasanya setelah saya sanding, setelah media platnya tertutup semua, barulah untuk mendapatkan tingkat kerataannya bagus, saya menggunakan epoksi PU2K Surfacer. Oke, langsung saja saya akan tutorialkan bagaimana cara mengoplos cat yang sesuai dengan permintaan pada proyek kita kali ini dengan bahan yang sederhana. Oke, saya tambah sedikit untuk epoksi yang ada anti karatnya. Biasanya ciri-cirinya, jika mungkin kawan-kawan pengen menggunakan produk lain atau mungkin Bilcoat belum ada di toko sekitar daerahnya kawan-kawan, untuk ciri-cirinya biasanya hardenernya ini warnanya agak keruh guys, atau agak coklat atau kuning dan baunya menyengat. Itu biasanya ciri-ciri untuk epoksi yang ada anti karatnya atau epoksi yang khusus untuk plat. Dan untuk epoksi yang khusus untuk media ABS yang tidak ada anti karatnya, biasanya ciri-cirinya hardenernya itu bening dan baunya tidak menyengat. Dan jika dicampur cat, jika epoksi ini dicampur cat, biasanya langsung merengkel atau terjadi pengejelan. Dan untuk epoksi yang PU2K Surfacer untuk media ABS, biasanya kalau kita campuri cat sedikit itu nggak masalah atau tiada masalah. Nanti kita akan coba tutorialkan sekalian atau saya tampilkan contohnya. Oke, ini kita epoksi 2K Primer Surfacer. Kebetulan di sini saya ada stok warna putih, yang warna grey-nya kebetulan nggak ada. Dan untuk warna seperti ini, untuk mendapatkan tingkat warna yang bagus, kita harus memakai dasar yang agak gelap. Jadi harusnya memakai yang warna grey. Berhubung di sini saya nggak ada warna grey, saya ada epoksi yang warnanya putih. Kita campurin dengan cat warna hitam sedikit, itu pun nggak masalah guys. Yang penting asal cepat-cepat saja disemprotkan. Tapi jika Primer Surfacer yang ada anti karatnya, jangan dicampur dengan cat, nanti akan terjadi pengejelan. Ini kita campurin cat sedikit. Ini sudah bisa dipakai juga, dan warnanya pun ya otomatis akan berubah menjadi grey. Ini trik sederhananya. Sebenarnya nggak sesuai dengan SOP, dan ini biasa juga kadang saya lakukan jika mungkin bahannya nggak lengkap atau nggak ada. Oke, ini sudah jadi abu-abu. Ini jadi warnanya langsung berubah jadi abu-abu untuk epoksi Surfacer 2K-nya yang wet tadi, yang putih. Jadi kalau kita dasarnya sudah gelap duluan, untuk naik warna berikutnya ya otomatis akan cepat menutup. Ini triknya untuk mengakali bahan jika bahannya minim atau kurang lengkap. Dan diingat kembali, untuk yang Primer Surfacer yang ada anti karatnya jangan sekali-kali dicampur dengan cat. Itu akan terjadi pengejelan atau pengendapan pada
campurannya. Nah, seperti gini guys. Dan untuk media ABS-nya, langsung saja kita epoxy surfacer, itu nggak apa-apa guys untuk dempulnya, jadinya tanpa menggunakan anti karat, jadi dempulnya langsung nutup. Ya mungkin kalau dicampur dengan cat seperti ini, mungkin gosokannya ya agak alot sedikit, tapi tidak mengurangi dari kualitas epoxy itu sendiri. Ini yang pernah saya sering uji coba. Malah kebanyakan kalau kita campur cat begini, hasil dari pengecatan kita lebih terlihat padat guys. Padatnya cepat. Oke, kita diamkan dulu. Berikut kondisinya, kita tunggu kering sebentar. Jadi untuk menutupi flek biasanya yang bekas dempul ya pakai epoxy yang 2K surfacer itu cepat guys, untuk menutupi bekas sambungan dempul biasanya terjadi pada media plat besi. Oke, untuk basic warnanya kita menggunakan warna silver. Di sini saya menggunakan silver 1E7 jenis PU. Jadi ini pengalaman baru lagi yang saya sampaikan di sini. Ini jenis PU, bisa kita oplos dengan jenis NC. Jadi basicnya warna silver, kita tambah dengan warna emas berian gold. Untuk warna emasnya bisa dari NC atau bisa dari jenis PU atau mungkin aerosol yang jenis NC atau jenis Duco. Kita tambahkan sedikit aja pada warna cat silvernya, sedikit aja. Nanti saya jelaskan sampai selesai, jadi biar tidak salah paham, kawan-kawan perlu perhatikan. Nah, setelah terjadi dua warna ini kita campur seperti gini, baru kita tambahi dengan cat warna merah solid. Jadi ini bukan biasanya kan kalau kita membuat warna emas bisa kita tambahi dengan warna kanditun merah, tapi tidak, di sini kita menggunakan warna merah solid. Kenapa saya pakai warna merah solid? Supaya catnya tidak cepat pudar, karena sifat cat kanditun biasanya sering cepat pudar guys. Oke, merahnya sedikit aja. Untuk cat warna merahnya kawan-kawan bisa menggunakan cat jenis NC, mau dari produk apapun, atau jenis PU. Tapi kalau ragu menggunakan jenis masalahnya begini guys, nggak semua jenis cat PU bisa dicampur seperti ini, nggak bisa karena mungkin beda binder atau lem. Coba sedikit dulu aja. Nah, begini warnanya, kurang warna emasnya kita tambahi. Emasnya kita tambahi. Nah, ini sudah mulai ketemu warnanya. Untuk menguatkan warna merahnya, tambahi lagi warna merah solid. Merah solidnya kita tambahi lagi. Oke. Untuk perbandingannya saya nggak bisa menentukan perbandingannya berapa kali berapa. Jadi dicari aja sedikit demi sedikit, insya Allah nanti ketemu juga. Karena saya nggak ada timbangan digital ya, jadinya nggak bisa mematenkan campurannya berapa kali berapa. Nah begini, ini warna sudah ketemu begini. Terus yang bagian terpentingnya lagi, semisal kita menggunakan cat PU sebagai basic warna, terus NC sebagai tambahan, kawan-kawan usahakan untuk warnanya setelah kita oplos begini, cepat-cepat saja kita campur dengan thinner. Antisipasi saja supaya tidak terjadi pengejelan atau ngegel. Nah, ini warna sudah mirip dengan gambar dan stikernya. Memang permintaannya dari stikernya agak soft atau dibuat pudar sedikit. Dan biasakan setelah cat ini tercampur dengan thinner, jika mau disemprot ya disaring, itu lebih bagus lagi. Dan itu biasakan. Jadi untuk saringannya semisal susah ya pakai saringan teh. Ini kebetulan saya ada ini yang ukuran besar, yang ukuran kecil kemarin sudah saya buang, murah aja di pasar, entah sama ibunya atau istrinya.
atau pacarnya suruh belikan kalau malu saringan teh yang ukuran kecil. Dan untuk warna silvernya, kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus ya cari silver yang brownnya bagus atau brownnya yang mungkin besar, terus tingkat kepadatannya lebih padat, cepat menutup, itu lebih bagus ya. Contohnya seperti silver 117 ini, saya sedang brownnya padat. Beda dengan cat jenis NC yang biasa, brownnya emang agak kusam atau kurang begitu menyala. Nah seperti ini warnanya. Ini seperti halnya tutorial saya dulu membuat warna RCB Gold. Cuman di sini bedanya kita memakai warna merah solid dan silvernya memakai silver jenis PU. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Setelah kita epoxy tadi, kita dasar warna silver, tipis saja asal nutup, baru kita aplikasikan cat yang kita upload ini. Dan untuk pengecekan ini sebenarnya sebaiknya lakukan di dalam ruangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, atau di dalam ruangan yang tertutup. Oke, begini warnanya. Warnanya seperti halnya kita mengaplikasikan cat silver. Oke, berikutnya langsung saja kita clear setelah kita pasang stiker seperti gini. Dan saya menggunakan 6300 perbandingan 2:1, 2 clear, 1 pengering dan 0,8 thinner. Jadi tinnernya emang sengaja saya tipisi banget atau saya sedikit-sedikit banget untuk mendapatkan tingkat gloss dan kekerasan yang maksimal. Oke, untuk cara masang stikernya tentunya kawan-kawan paham banget yang sering belajar atau sering melihat di tutorial saya bagaimana cara memasang stiker, terus gimana supaya triknya enggak merintik atau enggak bintik-bintik pada stikernya, terus bagaimana cara mengkelirnya untuk media stiker gini. Tentunya kawan-kawan sangat paham banget. Ini kenapa saya buat kental, karena ya ini medianya dipasangin stiker dulu baru di-clear guys. Jadi kita untuk mencuri supaya antara batasan stiker dengan cat dasarnya ini tingkat rata atau tingkat kemulusannya enggak begitu tebal. Oke, kita clear satu layer dan lanjut ke layer yang berikutnya. Usahakan lakukan di tempat yang tertutup atau beratap untuk menghindari dari debu. Dan untuk tangkinya saya clear, yang layer kedua saya clear di dalam ruangan karena di sini anginnya sudah mulai kencang, rawan banget atau resiko dari kotoran dan debu. Jadi minta maaf banget saya clear di dalam ruangan untuk tangkinya karena medianya terlalu lebar guys. Oke. Berikut hasilnya setelah kurang lebih 2 jam dari proses pengkliran. Dan untuk 6300 nya emang 2 jam sudah kering sentuh. Dan silakan dicoba untuk cara ngoplosnya, insya Allah bermanfaat. Untuk caranya mudah banget, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dengan tutorial airbrush selanjutnya.